Sekarang kita bandingkan dulu. Perhatikan baik-baik. Dulu jahiliyah, kasar, pencela, pemukul, pembunuh, macam-macam dan sebagainya. Turun Al-Quran, dijelaskan lewat hadis, dipraktekkan lewat sunnah. Berubah jadi lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang kasar jadi lembut luar biasa, yang pelit juga menjadi luar biasa, pemberi dan sebagainya. Ayo kita bandingkan dengan kita sekarang. Al-Qurannya sama tidak? Ada yang hilang hurufnya? Tidak. Dijaga oleh Allah sampai berakhir kehidupan. Quran surah 15 ayat ke-9. Paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai pengingat bagi kita semua. Dan kami, kata Allah, yang menjaga Quran. Tidak akan pernah berubah. Karena Allah yang jaga, maka sifat firman Allah akan beda dengan buatan manusia. Tidak percaya silakan. Antum cek Al-Quran dari sejak diturunkan sampai sekarang. Karena firman Allah nggak ada yang berubah. Bahasa manusia bisa berubah. Bahkan ada yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Kitab yang direvisi. Ada. Al-Quran tidak. Silahkan cek. Karena Quran firman Allah. Maka dijamin oleh Allah bukan cuma kemudahan. Mudah untuk dihafalkannya. Bahkan 4 kali kemudahannya disebutkan di satu surah yang sama. Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan. Adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Saking mudahnya, anak kecil hafal Qur'an, pemuda hafal Qur'an, orang dewasa hafal Qur'an, nenek-nenek hafal Qur'an, kakek-kakek hafal Qur'an. Mu'adz 4 tahun, mata buta hafal Qur'an. Yang lihat hafal Qur'an. Fajar orang Indonesia, lahir. Beratnya prematur 1,5 kilo, 3 tahun hafal Quran. Seorang nenek 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, hafal Quran. Diperdengarkan oleh cucunya selama 2 tahun. Bacakan, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa semudah itu. Tunjukkan pada kami, kitab mana di kepercayaan lain yang mudah dihafalkan selain Al-Quran? Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, tidak punya sifat-sifat kemuliaan. Contoh, yang kedua, kitab mana bisa dibacakan tiap hari, minimal 17 kali, dan orang tidak pernah bosan dalam membacakannya. Cuma Al-Quran. Silakan cek oleh Anda. Anda akan membaca Al-Quran minimal 17 kali dalam sehari. Kalau Anda baca kurang dari itu, salah. Lebih dari itu, keliru. Anda baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Halo? Oh, yang kenal Umar. Berapa kali baca Al-Fatihah dalam sehari? Pasti 17 kali. Salat berapa rakaat? 17 rakaat, bukan ke dalam sholat baca Al-Fatihah? Baca. Kalau Anda baca 16 kali, berarti sholat Anda kurang. Kalau Anda baca 18 kali, Anda terlampau soleh. 17 kali, minimal. Terus. Tunjukkan pada kami. Demi Allah saya katakan, saya belum pernah dengar ada orang mengeluh. Ustaz, pusing kepala saya. Kenapa? Bosan. Bosan apa? Baca Al-Fatihah. Gak ada. Kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil ada sifat seperti itu. Kitab mana yang dibacakan 17 kali dalam sehari tidak bosan orangnya? Mustahil. Anda baca kitab lain, gak akan punya sifat seperti itu. Dan hebatnya, begitu dibaca, setan ikut kemudian bernaung di dalamnya, membuat orang jauh darinya. Cuman Al-Quran yang kalau dibaca, bosan enggak, cuman cepat ngantuk. Cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Internet baca sekian, status dibuat 2 jam, biasa. Al-Quran 2 menit, 10 menit, setan bermain di dalamnya. Cuman Al-Quran dibaca tidak bosan. Hebatnya, lihat baik-baik ya. Saya punya bacaan, dituliskan misalnya dalam tulisan Cina atau Jepang, dibaca enggak? Saya punya bacaan, saya kasih bapak, bacaannya bahasa Jepang, bahasa Cina misalnya, dibaca enggak? Kenapa? Tidak ngerti. Masya Allah. Quran gak ngerti, masih dibaca. Silakan cek. Apa semua orang yang baca Quran ngerti isinya? Tidak. Tapi masih mau baca. Dan belajar lagi. Belajar cara bacanya. Masya Allah. Ibu sedang belajar apa? Belajar tajwid. Buat apa? Baca Al-Quran. Ngerti enggak? Enggak. Tapi mau dibaca. Kalau bukan firman Allah, mustahil seperti itu. Sekarang cek. Qurannya sama, dijaga setiap hurufnya, bacaannya sama, tajwidnya sama, wakafnya, ibtidanya, macam-macamnya, teorinya sama, kitabnya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Hasilnya sama enggak?
Dulu jahiliyah, belajar Quran, dapat hadis, praktek sunnah, kasar jadi lembut. Antum keluar dari jahiliyah, kenapa belajar Quran, belajar hadis jadi pada kasar? Aneh. Kata Quran itu seharusnya lembut. Quran surah 48 ayat 29. Umat Muhammad itu lembut dengan sesama. Ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia aneh kalau ada orang belajar Al-Quran tiba-tiba jadi kasar. Harusnya lembut. Nih yang paling aneh ya. Antum kenal Fir'aun? Antum kenal. Harus minum lagi saya. Luar biasa. Baik. Pemirsa, lengkap sudah ya. Nabi Umar Fir'aun. Mas, Fir'aun. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Fir'aun itu tercatat dalam sejarah sebagai penguasa yang sangat lalim dan kejam. Lalimnya nggak ada saingan. Nggak ada saingan Pak Ibu. Bahkan mengaku Tuhan. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun hobinya bunuh orang. Bunuhnya dari bayi lagi. Quran surah 2 ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun kata-katanya kasarnya luar biasa. Bukan cuman kasar, kalau kalimat mengalir di lisannya, nyawa bisa jadi taruhannya. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Oh, kepala? Bukan nyuruh-nyukur. Jangan dekat-dekat Fir'aun, Mas. Tuh. Bukan disuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa ketika diutus dakwah kepada Fir'aun, mohon kepada Allah agar dilapangkan hatinya supaya mau menerima kalimat-kalimat Fir'aun. Gak cepat marah. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, mohon luaskan hati saya ini. Kenapa diluaskan? Khawatirnya mendengar kalimat-kalimat Fir'aun yang kasar, cepat emosi. Kalau Nabi emosi berdoa, selesai masalah. Ya Allah, Fir'aun ini menjengkelkan luar biasa. Wafatkan sekarang ya Allah. Wafat dia. Cuman kita nggak punya contoh sampai hari ini. Tuh. Makanya dilapangkan hatinya. Tapi hebatnya, Allah masih sayang dengan setiap manusia. Seburuk-buruknya Fir'aun, mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, kasar kalimatnya, masih diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah Allah berlaku kepada setiap kalangan. Cuman antum yang menentukan ketika diberi mau diambil atau tidak. Tuh, Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-kata kasar, gak punya saingan, masih dikirimkan 2 orang nabi untuk mau kembali. Antum tuh bukan Fir'aun. Kalau antum pernah salah, antum pernah hobi bunuh orang, pernah ngaku Tuhan, Anda nggak pernah mengaku Tuhan, hobi Anda bukan bunuh orang, sekasar-kasarnya Anda tidak sekasar Fir'aun. Kenapa Anda tidak mau tobat? Jangan bersaing dengan Fir'aun, Anda nggak akan menang. Nggak usah bersaing. Ya, termasuk yang punya kedudukan. Fir'aun tuh pasukannya banyak, luar biasa, bikin menara untuk neropong Tuhan. Oh, Haman bikinin saya menara, saya pengen neropong Tuhannya Musa katanya. Fir'aun teknologi canggih, kedudukan hebat, pasukan banyak, sombong, tenggelam. Antum punya kedudukan tapi tidak sedahsyat Fir'aun. Pasukan tidak sehebat Fir'aun. Kekuatan tidak sekuat Fir'aun. Hobi tidak sama dengan Fir'aun. Antum kedudukan cuman kecil, pengen ikutan sombong, antum telat. Terlambat. Tapi saking sayangnya Allah, diberikan hidayah supaya dia mau kembali. 2 orang nabi sekaligus, kelihatan oleh matanya. Kita sampai kiamat nabinya cuma 1, nggak pernah lihat lagi. Ini 2. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia telah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina. Ayat 44-nya Quran surah 20. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi tolong katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Mungkin dengan lembut itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah. Anda bisa kebayang nggak?
dua orang nabi, namanya Musa dan Harun. Dakwah kepada orang paling zalim, namanya Fir'aun, masih diperintahkan lembut kepadanya. Musa, Harun, nabi, dekat dengan Allah. Jaminannya surga, hisabnya tidak ada. Dakwah kepada manusia paling zalim, ahli neraka. Sebelum masuk neraka, sudah disampaikan neraka, dipresentasikan, ditampilkan di kuburannya pagi sampai petang. Quran surah 40 ayat 46 sampai 47-nya. An-naru yu'aduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ahli neraka jahanam, neraka ditampilkan. Maaf, matinya tenggelam, jasadnya mumi disampaikan sampai hari ini, bisa kelihatan, tapi tetap diperintahkan dakwah dengan penuh kelembutan. Antum bukan nabi, bukan rasul. Dibanding Harun, masih soleh Nabi Harun. Dibanding Musa, masih taat Nabi Musa. Musa ahli surga, surga antum belum jelas. Harun tidak ada hisab, hisab antum masih menegangkan. Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Antum tuh berdakwah kepada orang yang bukan Firaun. Bukan Firaun. Kenapa antum jadi kasar? Musa dan Harun saja diminta lembut dakwah pada Firaun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, dakwah kepada orang bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Dan anehnya, kenapa kasar kepada teman sendiri? Kenapa saling mencela sesama muslim? Kenapa saling berselisih sesama muslim? Padahal sifat orang khairul ummah itu saling menyayangi, kata Quran, ruhama'u bainahum. Sepanjang dia khairul ummah, Qurannya satu, hadisnya sama, nabinya sama, pasti saling menyayangi. Jadi kalau ada sampai sekarang teman-teman sekalian, kita saling berselisih, kita saling terpisah, maka kita sedang keluar dari nilai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bertakwalah antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada jalur yang benar. Kepada non-muslim, kita baik dalam kebaikan duniawi. Kepada muslim, lebih daripada itu. Jadi kalau antum tidak bersatu dalam kebaikan, ada yang keluar dari sifat khairul ummah.